Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan topik utama kita tentang pompa, kita akan lanjut dengan NPSH. Nah, bagaimana cara menghitung NPSHA? Nah, menghitung NPSHA ini, NPSHA itu terdiri dari beberapa head ya. Ini net positive suction head itu ada terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah head atmosfer. Kebetulan ini kita hitung dulu, kita buat dulu ini yang saya perlihatkan ke Anda. Ini adalah dalam satuan British dulu, dalam satuan feet ya. Tapi Anda juga bisa menggunakan satuan meter ya. Nah, NPSHA itu terdiri dari HA atau head atmosfer. Jadi atmosfer ini, kalau satu atmosfer seperti tekanan yang berada di sekeliling Anda itu kan adalah satu atmosfer. Itu headnya adalah, kalau dalam satuan feet adalah 33,9 feet. Itu pada ketinggian yang sama dengan permukaan air laut. Jadi kalau Anda berada di pantai, head atmosfernya itu sekitar 33,9 feet atau 10,3 meter ya, 10,3 meter ya. Nah, ingat bahwa dalam satuan metrik itu 1 atm itu sekitar 1,01 bar ya. Lalu kemudian kalau Anda ubah dia menjadi dalam satuan meter, tekanan ini Anda ubah dalam satuan meter, itu Anda akan dapatkan HA-nya juga 10,299 ya, sekitar 10,3 meter. Nah, itu adalah head atmosfer atau HA ya. Itu satu. Jadi ini untuk kalau Anda mau menghitung MPSH, Anda tahu dulu head atmosfernya. Tapi ingat bahwa head atmosfer ini akan berubah menurut ketinggian dari permukaan air laut ya. Nah, itu ada datanya ya, itu ada datanya berdasarkan tekanan sekeliling atau tekanan atmosfer di ketinggian tersebut. Kan ingat ya bahwa semakin tinggi kita, maka tekanan udara sekeliling itu semakin menurun ya, semakin menurun, sehingga dengan demikian head atmosfer juga untuk NPSH pompa ini dia juga akan turun. Bisa dimengerti sampai sini? Oke? Bisa, Pak? Oke. Ya, Pak. Itu satu ya. Satu. Jadi ini tugas Anda kalau jadi engineer, Anda menghitung itu NPSH-A. NPSH yang tersedia. Lalu kemudian head yang lain adalah head statis. Head statis ini bisa positif, bisa negatif ya. Jadi HA tambah HS. HS ini bisa positif, bisa negatif nilainya. Nah, kalau misalnya yang saya gambar tadi, kalau misalnya dia permukaan ini merupakan adalah HS ini adalah jarak antara level fluida ke garis tengahnya pompa ya. Jadi kalau misalnya yang saya gambarkan tadi itu fluidanya ada di sini ya, ingat ya level fluida ya, bukan panjang pipanya ke bawah. Jadi level fluidanya misalnya ini ya. Lalu kemudian ke garis tengahnya pompa. Berapa jaraknya? Ini adalah HS ya. Ini adalah HS. Ingat level fluidanya, ketinggian fluidanya, ketinggian kalau bicara air kita berarti ketinggian air dengan pompa. Ya, garis tengah pompa. Kalau misalnya airnya itu berada di atas ya. Misalnya airnya itu berada di atas di sini. Masuk ke sini, dia airnya berada di atas. Ini juga HS ya. Sorry. Ini juga HS ya. Kalau dia berada di atas ya. HS. Kalau dia berada di atas, HS-nya itu positif. Kalau dia berada di bawah, HS-nya adalah negatif. Jadi ini adalah positif HS-nya. Kalau yang ini adalah negatif HS-nya. Ya. Bisa dimengerti sampai sini HS? Statis. Nah, ini kenapa disebut statis? Dianggap bahwa level air itu tidak berubah-ubah. Meskipun pada kenyataannya kalau nanti Anda menggunakan misalnya tangki air, lalu kemudian sumber airnya itu misalnya tidak stabil, dia bisa saja akan turun ya. Dia punya level air. Kalau dalam tangki itu sudah berkurang, yang masuk ke dalam tangki misalnya itu tidak sesuai dengan yang dipompa, dia akan turun level air yang di dalam sini ya. Misalnya kalau Anda pakai tangki, dia akan turun ke bawah level airnya. Tetapi kalau misalnya seperti danau atau air laut yang punya volume air yang begitu besar, tentu ini tidak terlalu terpengaruh ya, level air tidak terlalu terpengaruh. Tetapi kalau Anda menggunakan tangki misalnya yang tidak terlalu besar, lalu suplai air yang masuk ke tangki tersebut yang mau dipompa juga
tidak sebanding dengan volume air yang debit air yang dipompa, maka tentu level airnya akan turun. Itu Anda harus pertimbangkan ketika menghitung HS, ya. HS. Bisa saja ini tidak statis. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk HS? Karena ini penting untuk Anda tahu, ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah HPP atau head uap atau head berdasarkan dari vapor pressure, ya. Nah, ini merupakan fungsi dari temperatur. Fungsi dari temperatur. Ada tabelnya, Nanti kita perlihatkan. Jadi head uap dari fluida ini merupakan fungsi dari temperatur. Nah, di tabelnya ini akan ada pada misalnya ini pada temperatur sekian, misalnya Anda bisa gunakan derajat Fahrenheit atau Anda bisa gunakan derajat Celcius, misalnya di sini. Misalnya pada temperatur 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, sampai 100 derajat Celcius, kira-kira berapa dia punya vapor pressure-nya, ya. Vapor pressure-nya yang ini. Ya. Oke. Vapor pressure-nya yang ini. Oke, lalu diubah menjadi satuan satuan head, ya. Satuan head dalam arti satuan jarak dalam bentuk feet atau dalam bentuk meter, ya. Bisa sampai sini? Semua bisa kira-kira? Nanti kita lihat di contoh soal kalau Bisa, Pak. bisa. Oke, good. Lalu kemudian HF itu adalah head gesekan. HF itu adalah head gesekan. Jadi ini adalah HA. Jadi ingat ya, NPSH yang tersedia itu yang harus Anda hitung sebagai engineer, misalnya HA, HS ini bisa positif bisa negatif, ya. Bisa positif, bisa negatif. Lalu kemudian HPP itu sudah pasti negatif sehingga langsung di sini dikurangkan. HF sendiri itu adalah karena head gesekan. Jadi berapa penurunan head akibat dari gesekan, berapa penurunan tekanan akibat dari gesekan, itu adalah HF. Nah, ini dihitung. Nah, Anda masih ingat di mekanika fluida 2, ya. Nah, Anda disuruh menghitung berapa rugi, ya, berapa HF dari ketika fluida mengalir di dalam pipa, ya. Nah, tetapi nanti kita di contoh-contoh soal kita akan mungkin tidak tidak akan seperti ketika menghitung di mekanika fluida 2. Jadi saya anggap Anda sudah selesai di mekanika fluida 2, Anda sudah bisa menghitung itu. Nah, saya juga akan perkenalkan cara yang lebih praktis kalau misalnya Anda menghitung head gesekan ini, ya, pada pipa. Oke? Jadi ingat bahwa HF itu adalah head karena gesekan. Jadi sepanjang air mengalir dalam pipa itu akan menimbulkan kerugian head, ya. Nah, kerugian head. Lalu itu yang kita hitung dulu, lalu masukkan di dalam NPSH, ya, NPSHA. Tetapi ingat bahwa yang kita perhitungkan di NPSHA ini adalah pipa yang sebelum masuk ke dalam pompa, bukan keseluruhan, pipa, bukan keseluruhan pressure drop, hanya yang sebelum masuk ke pompa. Yang setelah pompa itu akan kita hitung di total head nanti. Ya, kita sekarang masih berada di area yang saya kotaki ini. Ya, di area yang saya kotaki ini antara pipa-pipa yang sebelum masuk ke dalam sebelum pompa, pipa sebelum pompa. Nah, NPSHA ini berhubungan erat dengan area yang antara pompa dengan sebelum pompa, ya. Jadi di sini ada di area ini ada HF, lalu kemudian di area ini ada HA, lalu kemudian di area ini ada HS, ya. HA itu adalah tekanan sekeliling, ya, tekanan atmosfer. Ya, kita misalnya taruhlah HA di sini saja HA. Oke. Sudah bisa Anda kira-kira mengerti? Ada HA, ada HS, ada HF. Lalu kemudian ada HPP. Nah, HPP ini berhubungan erat dengan temperatur. HPP, temperatur dari fluida yang dipompa, temperatur air misalnya. Jadi sudah ada 4. Ya. HF ini berhubungan erat dengan fluida yang mengalir di dalam pipa. Oke. Lalu yang terakhir itu HI. HI itu adalah, ini biasanya sangat kecil. Kadang di beberapa perhitungan dia tidak
tidak masukkan. Tetapi kalau Anda kemarin di mekanika fluida 2 Anda menghitung minor losses misalnya, nah itu adalah Anda biasanya juga menghitung berapa rugi ketika di mulut pompa ya, saluran masuk ke pompa itu posisinya kira-kira di mulut pompa di sini ya, di HI. Jadi ada rugi yang terjadi ketika air masuk ke dalam mulut pompa. Ini kadang ditentukan, ini biasanya sangat kecil nilainya, menurut dari buku yang saya jadikan sebagai referensi, itu biasanya nilainya sekitar 2 feet, kurang dari 1 meter, sekitar 60 cm kira-kira. Ya, 2 feet kali sekitar 60 cm. 50 sampai 60 cm ya. Jadi sangat rendah, tetapi sebaiknya kalau Anda sudah tahu ini Anda selalu perhitungkan ya, Anda selalu perhitungkan. Karena kan ini pengurang, jadi Anda akan jadi yang pasti positif biasanya kalau tekanannya misalnya Anda gunakan tekanan atmosfer itu sudah hampir pasti positif. Tetapi kalau misalnya tekanannya juga jauh di bawah tekanan atmosfer itu bisa saja negatif ya. Tapi itu tidak jarang-jarang Anda akan jumpai, itu akan ada di kasus-kasus spesial. Nah, dari kelima head yang menjadi komponen dari NPSH-A ini, NPSH yang tersedia ini, biasanya HF dan HI ini digabungkan perhitungannya kadang Anda hitungkan. Jadi disebut sebagai major loss sama minor loss. Tapi ingat, major loss dan minor loss yang Anda hitung itu di area sebelum pompa. Sebelum pompa ya, sebelum impeller lah maksudnya, sebelum impeller. Jadi Anda perhitungkan mulut pompa, Anda perhitungkan kerugian head pada pipa-pipa sisi masuk, Anda perhitungkan head dari uap dari fluida yang berdasarkan temperatur, Anda perhitungkan head statis. Head statis Anda sudah mengerti apa, lalu kemudian Anda perhitungkan head atmosfer. Nah, ini semua kalau Anda jumlahkan ya, ingat jumlahkan ada yang plus, ada yang minus ya. Yang hampir pasti plus biasanya Anda hitung adalah kalau misalnya Anda pasang pompa itu adalah HA-nya, head atmosfernya. Tapi bisa saja turun banget di kasus-kasus tertentu, bisa saja turun banget ya. Tetapi kalau misalnya tekanan air, tekanan fluida atau itu terbuka, fluidanya itu terbuka, berarti Anda bisa gunakan head atmosfer ya. Nah, head atmosfer ini kalau misalnya dekat dengan permukaan air laut sekitar 10,3 meter atau 33,9 feet. Ada pertanyaan sampai sini? Halo semua? Bisa mengerti NPSH? Kalau misalnya Anda suatu saat disuruh berhitung? Halo semua? Bisa Pak. Ya, Bisa ya? Tidak ada lagi kira-kira yang ini? Apa ada yang tidak dimengerti?